Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang suami yang berjuang untuk rumah tangga hingga dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Istriku malah selingkuh dengan atasanku sendiri. Sebelum lanjut, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Malam itu hujan turun pelan, membasahi genteng rumah kontrakan kecil kami di pinggiran kota Tangerang. Aku baru saja memarkir motor yang bannya nyaris botak. Jas hujan sobek menggantung di spion, dan tubuhku menggigil karena angin malam yang menusuk. Tapi begitu pintu rumah terbuka, aku tersenyum. Di sana, anakku yang baru berumur 3 tahun tertidur di pangkuan istriku. Wajah mereka adalah alasanku bertahan. Namaku Rangga. Usia 32 tahun. Aku kerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan distribusi makanan. Gajiku pas-pasan, tapi cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan sesekali jajan es krim buat anakku, Rehan. Istriku, Rani, dulu gadis cantik yang kupacari sejak SMA. Ia tidak bekerja karena ingin fokus mengurus rumah dan anak. Dan aku setuju. Aku ingin jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Yang cari nafkah, yang jaga rumah tangga. Aku bangga bisa kasih mereka kehidupan yang layak, meski seadanya. Setiap hari aku bangun pukul 5, salat, lalu langsung siap-siap kerja. Perjalanan ke kantor naik motor butuh waktu hampir 1 jam. Sampai kantor, aku langsung angkut barang, cek data gudang, bantu sopir loading. Kadang, kalau ada yang cuti, aku juga ikut antar barang ke minimarket. Pulang? Jangan tanya. Seringnya setelah Isya, bahkan kadang tengah malam kalau ada kiriman mendadak. Aku capek. Badan sering pegal. Tapi begitu dengar suara Rani menyapa dari dapur, "Mas, makan dulu ya," semua rasa lelah langsung hilang. Aku percaya, perjuangan ini akan terbayar. Suatu hari, aku bakal bisa beli rumah kecil di pinggiran. Nggak perlu mewah. Asal cukup buat berteduh. Buat lihat Rehan tumbuh. Buat tidur dengan tenang di samping istri. Tapi, ternyata aku salah. Salah besar. Semua yang kupikir ku kenal, semua yang kupercaya, ternyata hanya ilusi. Dan benih dari semua luka itu mulai tumbuh di kantor. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Atasan mendadak membatalkan jadwal lembur karena sistem gudang down. Aku sempat bingung mau ngapain sepulang kantor, tapi dalam hati aku senang karena bisa pulang dan makan malam bareng keluarga. Langit mendung menggantung. Jalanan lengang. Aku sempat mampir beli sate di ujung gang, makanan kesukaan Rani. Aku membayangkan wajahnya yang sumringah, suaranya yang selalu bilang, "Wah, Mas, ingat aja aku suka sate." Tapi begitu aku masuk rumah, suasananya beda. Bukan karena gelap. Lampu menyala terang. Bukan karena sepi. Televisi menyala di ruang tamu. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Ada aroma parfum. Lembut, wangi, mahal. Dan yang paling ganjil, aku tahu betul, itu bukan milik istriku. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Mencoba menenangkan hati. Lalu memanggil. "Ran? Aku pulang nih." Tak ada jawaban. Aku jalan ke dapur, kosong. Lalu ke kamar, pintunya terbuka sedikit. Aku intip. Rani sedang duduk di depan cermin. Menatap wajahnya sendiri. Rambutnya basah, dan di meja rias
ada sebotol parfum kecil warna merah marun dengan tutup emas. Aku mengenalnya. Itu parfum yang sering dipakai sekretaris bosku di kantor. Parfum mahal yang harganya setara dengan setengah gajiku. Aku masuk perlahan. Itu parfum siapa, Ran? Tanyaku pelan. Ia menoleh. Tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum yang biasanya. Senyum itu dingin. Hambar. Tak ada kehangatan. Hadiah dari teman, Mas, jawabnya singkat. Aku mengangguk, walau dalam hatiku sudah mulai retak. Esok harinya, di kantor, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tak kulihat. Bosku, Pak Arman, mendadak sering bertanya tentang keluargaku. Kadang menyebut nama istriku, seolah dia kenal dekat. Aku selalu jawab sopan, tapi mulai ada perasaan aneh di dada. Dan saat makan siang, aku tak sengaja dengar dua staf admin bercanda. Si Pak Arman itu ya, nggak heran sih, yang di kantor digoda, yang di luar juga. Dengar-dengar istri orang aja dia sikat. Aku tak berani bertanya siapa yang mereka maksud. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata mereka menggema terus di kepalaku. Parfum mahal. Senyum dingin. Perhatian yang tak biasa dari bosku. Semua itu mulai membentuk teka-teki yang membuat dadaku sesak. Dan dari situ, aku tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Pagi itu hujan turun deras. Aku berangkat kerja dengan jas hujan sobek yang sudah 3 tahun kupakai. Sampai kantor, sepatuku basah kuyup, dingin menggigit ujung kaki. Tapi bukan itu yang membuatku gelisah seharian. Bukan juga pekerjaan yang menumpuk. Ada sesuatu yang menggantung di kepalaku, parfum itu, senyum istriku yang tak biasa, dan candaan tentang Pak Arman yang belum bisa kulupakan. Siang hari, saat istirahat, aku duduk di pojok ruang logistik, membuka bekal seadanya. Nasi goreng dingin dan telur ceplok. Tapi tiba-tiba ponselku berbunyi. Notifikasi dari aplikasi berbagi file, yang entah kenapa terkoneksi otomatis dari ponsel Rani ke akun email bersama kami. Di sana ada file baru. Aku buka tanpa curiga. Tapi begitu layar terbuka, napasku langsung tercekat. Itu bukan file kerja. Itu tangkapan layar percakapan. Antara Rani dan seseorang yang namanya disamarkan dengan inisial A. Aku membaca cepat. Tanganku gemetar. Jangan lupa malam ini, aku rindu baumu. Kamu lebih sabar dari suamimu. Kalau kamu yang jadi suamiku, hidupku pasti lebih bahagia. Kalimat demi kalimat terasa seperti tikaman. Dan yang paling menghancurkan, sebuah foto. Diambil dari sudut ruang yang sangat familiar. Ruang kerja Pak Arman. Darahku mendidih. Mataku panas. Tapi tubuhku beku. Aku tak bisa berkata apapun. Dunia seperti runtuh, tapi semuanya terjadi diam-diam, tak ada suara, hanya gemuruh di dalam dada. Sore harinya, aku pulang tanpa bicara. Sepanjang perjalanan, pikiranku kosong. Aku hanya ingin pulang, tapi tak tahu untuk apa. Sesampainya di rumah, Rani sedang menyuapi Rehan. Ia tersenyum. Bertanya kenapa aku terlihat pucat. Capek aja, jawabku pelan, sambil menatapnya dalam-dalam. Dan malam itu, setelah Rehan tidur, aku ambil ponselnya diam-diam. Rani lupa mengunci. Dengan tangan gemetar, aku buka aplikasi pesan. Dan di sana, semua kebenaran terpampang tanpa bisa kubantah.
Kalimat-kalimat mesra, panggilan sayang, rencana untuk bertemu, bahkan jadwal kapan rumah sepi. Tanganku mengepal. Tapi aku tak teriak, tak melempar, tak membangunkannya. Aku hanya menatap langit-langit kamar dengan air mata mengalir diam-diam. Dan di detik itu, hatiku pecah, tak bersuara. Besoknya, aku tak masuk kerja. Alasannya sederhana, aku tak sanggup menatap wajah Pak Arman. Tak sanggup pura-pura sibuk di hadapannya, padahal aku tahu dia sedang meniduri istriku. Hari itu aku duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke dinding yang warnanya mulai pudar. Rehan bermain sendiri di karpet, sesekali mendekat, memelukku, lalu kembali sibuk dengan mainannya. Anak itu, dia tidak tahu apapun. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Karena pada akhirnya, aku harus memilih, melindungi harga diriku, atau menjaga rumah ini tetap utuh demi dia. Rani pulang dari pasar menjelang siang. Ia heran melihatku masih di rumah. Mas nggak kerja? Tanyanya sambil menaruh plastik belanja. Enggak. Lagi nggak enak badan, jawabku pendek. Ia tak curiga. Bahkan terlihat lega. Seakan, ia senang aku tak masuk kantor hari ini. Sore menjelang. Aku mengajak mereka makan malam di luar. Tempat sederhana, warung tenda langganan kami waktu baru menikah. Rani sempat bingung kenapa aku tiba-tiba mengajak makan di luar, tapi ia ikut saja. Rehan senang bukan main. Ia tertawa sepanjang jalan, menunjuk-nunjuk lampu jalan yang berkelip. Kami duduk di pojok. Memesan menu biasa, ayam goreng, tahu tempe, nasi hangat. Rani tersenyum sepanjang makan. Tapi aku hanya diam. Menatap wajahnya, mencoba mencari jejak kasih sayang yang dulu begitu kuat. Tapi yang kutemukan, hanya sisa-sisa kebohongan yang belum ia sadari telah kubongkar. Setelah makan, aku ajak mereka pulang. Rani terlihat heran dengan sikapku yang berbeda. Mas kenapa sih diam aja? Tanyanya di motor. Aku hanya menjawab, gak apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu, itu makan malam terakhir kita sebagai keluarga yang utuh. Malam itu, setelah Rehan tidur, aku duduk di teras. Ditemani kopi pahit dan suara jangkrik yang seolah tahu betapa sunyinya hatiku. Aku membuka pesan. Kutulis satu kalimat pendek kepada Pak Arman. Saya tahu semua. Jangan pernah lagi ganggu keluarga saya. Lalu aku hapus kontaknya. Dan mulai menyusun rencana. Karena aku sadar, hidupku sudah hancur, tapi aku tidak akan hancur bersama kehancurannya. Pagi itu, aku berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini bukan untuk lembur, bukan juga untuk menjalankan tugas logistik seperti biasanya. Di tas kecilku, ada dua benda yang membuat langkahku terasa berat, surat pengunduran diri, dan sebuah flash disk. Aku tak tidur semalaman. Setelah makan malam terakhir itu, aku habiskan waktu menyusun bukti. Chat, foto, tangkapan layar. Semua kutata rapi dalam satu folder. Dan sebelum subuh, aku rekam satu pesan suara di ponsel, lalu kutransfer ke flash disk. Isi rekaman itu hanya untuk satu orang, direktur utama perusahaan kami. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju lantai 5, ruangan manajer HRD. Kusodorkan surat pengunduran diri tanpa bicara banyak. Wajah mereka kaget. Tapi aku tetap diam. Yang kubutuhkan hanya satu hal, keluar dengan kepala tegak. Sebelum meninggalkan gedung itu, aku mampir ke meja sekretaris direktur. Mbak,
Ini ada titipan buat Pak Dimas. Tolong sampaikan langsung ya. Penting. Sekretaris itu mengangguk, lalu menatap flash disk kecil yang kubungkus rapi dengan kertas bertuliskan, data sensitif. Harap dibuka sendiri. Setelah itu aku berjalan melewati lorong kantor. Meja demi meja kulewati. Lalu sampai di pintu ruang Pak Arman. Pintu itu tertutup. Tapi aku tahu dia ada di dalam. Entah kenapa, aku ingin melihat wajahnya terakhir kali, sebelum semuanya berubah. Aku buka pintunya perlahan. Ia terkejut melihatku. Rangga, tumben mampir ke sini, ucapnya sambil tersenyum seperti biasa. Tapi senyum itu, kini terasa menjijikan. Cuma mau bilang makasih, Pak. Atas semua pelajaran, ucapku tenang. Dia terlihat bingung. Pelajaran apa? Aku tersenyum. Pelajaran tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Aku melangkah pergi sebelum dia sempat berkata apa-apa. Tak ada emosi. Tak ada keributan. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Beberapa jam setelah aku keluar dari gedung itu, ponselku berbunyi. Bukan dari Pak Arman, tapi dari HRD. Mereka bilang direktur sudah melihat isi flash disk. Dan dalam waktu kurang dari sehari, Pak Arman resmi dipecat. Aku berdiri di depan warung kopi kecil di pinggir jalan, memandangi motor tuaku yang sudah terlalu sering mogok. Angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku bisa bernapas lega. Tapi ini belum selesai. Karena perang yang sesungguhnya, justru baru akan dimulai. Hari itu rumah terasa lengang. Rani sibuk di dapur, menyiapkan makan siang. Rehan tertidur di kamar setelah kelelahan bermain. Aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Di layar, ada satu folder yang belum kubuka sejak kemarin, rekaman video dari kamera pengintai kecil yang kutaruh diam-diam di sudut ruang kerja rumah. Sebelumnya, aku sempat curiga kenapa Rani sering menerima telepon di dapur atau tiba-tiba mengunci kamar saat aku belum pulang. Maka 2 minggu lalu, saat dia keluar beli bahan dapur, aku pasang kamera kecil di balik figura foto pernikahan kami. Kamera itu tersambung otomatis ke ponselku. Dengan satu tarikan napas, aku buka folder itu. Video pertama hanya menunjukkan Rani sedang berbicara sendiri di ponsel. Tapi video ketiga membuat tanganku gemetar. Pak Arman masuk ke rumah. Menutup pintu. Duduk di ruang kerja. Dan Rani duduk di pangkuannya. Aku tak bisa lanjut menonton. Napasku sesak. Dunia berputar. Tapi aku tetap duduk diam, menatap layar kosong yang terasa seperti lubang hitam. Beberapa menit kemudian, Rani datang dari dapur. Membawa 2 gelas teh. Mas, minum dulu, katanya ringan. Aku tatap wajahnya lama. Terlalu lama. Sampai akhirnya dia bertanya. Kenapa sih? Tatapanku aneh banget. Aku diam. Lalu mengangkat ponsel dan memperlihatkan video itu. Rani membeku. Matanya langsung basah. Gelas teh jatuh dari tangannya, pecah di lantai. Mas, bukan seperti yang Mas pikir. Jangan bohong lagi, Ran. Aku lihat semuanya. Dia terduduk di lantai. Menangis. Menggigil. Aku salah, Mas. Aku hilaf. Aku cuma kesepian. Aku berdiri. Tak ada kemarahan di suaraku. Hanya datar dan dingin.
Aku kerja siang malam buat kamu, Ran. Tapi kamu malah tidur sama laki-laki yang bayarin gaji aku. Rani menunduk, menangis makin keras. Tapi aku tak lagi peduli. Luka ini terlalu dalam untuk diobati dengan air mata. Aku udah keluar dari kerjaan. Dia juga udah dipecat. Tapi luka ini gak akan hilang begitu aja. Ia menatapku, tubuhnya gemetar. Aku minta maaf, Mas, tolong jangan tinggalin aku. Aku melangkah ke kamar. Mengambil tas. Mengangkat Rehan yang masih tertidur. Aku cuma pergi untuk sementara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku butuh waktu buat sembuh. Di meja dapur, Rani tetap terduduk. Dikelilingi pecahan gelas dan air mata yang tak bisa membersihkan dosa. Dan di pintu rumah, aku menatap sekali lagi ke belakang. Lalu melangkah pergi, membawa satu hal yang masih bisa kuselamatkan dari semua ini, anakku. 2 bulan berlalu sejak aku tinggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kuperjuangkan dengan keringat, kini tinggal kenangan yang pahitnya belum juga pudar. Aku dan Rehan tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Sederhana. Dindingnya tipis, atapnya bocor kalau hujan. Tapi di tempat itu, aku mulai belajar kembali berdiri. Pagi hari kuhabiskan untuk antar Rehan ke PAUD, lalu lanjut jadi kurir online. Siang kadang bantu temanku servis motor. Malamnya, aku belajar, nonton video bisnis kecil-kecilan, baca buku yang dulu tak sempat kusentuh karena sibuk kerja. Hidup memang tak langsung membaik. Tapi sedikit demi sedikit, aku merasa lebih hidup. Tak ada lagi rasa takut pulang. Tak ada lagi kegelisahan setiap melihat ponsel berbunyi. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mas Rangga, ini aku, Rani. Aku diam. Mataku menatap layar lama. Lalu kulanjutkan membaca. Aku cuma mau bilang, aku nyesal. Tiap malam aku nangis. Rumah ini sepi tanpa Rehan. Tanpa kamu. Aku gak minta dimaafin sekarang, cuma pengen kamu tahu, aku hancur, Mas. Aku kehilangan 2 orang yang paling aku sayang karena kebodohanku sendiri. Pesan itu panjang. Tapi aku tak membalas. Beberapa hari kemudian, ibuku datang menjenguk. Ia peluk Rehan lama sekali. Lalu peluk aku. Dan di pelukannya, aku pecah. Seluruh beban, seluruh tangis yang kutahan selama ini, tumpah di pundaknya. Anak lanangku, kamu kuat, nak, katanya sambil mengelus punggungku. Tapi kuat bukan berarti harus menahan semua sendiri. Malam itu, aku menulis satu hal di buku catatan kecilku. Kalimat pendek, tapi penuh makna. Dikhianati bukan akhir dari segalanya. Terkadang, justru dari reruntuhan kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan di malam yang dingin itu, aku menatap Rehan yang sudah tertidur, memeluk boneka ayam kesayangannya. Lalu aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar ikhlas, tanpa luka, tanpa dendam, tanpa ingin membalas apapun. Karena sekarang, aku bukan lagi lelaki yang patah. Aku adalah lelaki yang kembali dari reruntuhan. Tamat. Hikmah kisah, aku bekerja keras demi keluarga, tapi istriku malah selingkuh dengan atasanku sendiri. Setia itu pilihan, bukan karena keadaan. Dalam hubungan, kesetiaan tak bisa dipaksakan dengan materi atau perjuangan. Seberat apapun pengorbanan yang kita lakukan, kalau hati pasangan tak bisa menjaga komitmen, maka semua bisa runtuh kapan saja.
pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling dekat. Luka terdalam bukan karena ditinggalkan, tapi karena dikhianati oleh mereka yang pernah kita percayai sepenuh hati. Itulah mengapa hati-hati dalam menaruh kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Tidak semua perjuangan dihargai. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Meskipun kisah ini penuh luka, tokoh utama bangkit, memulai dari nol, dan tetap memegang harga diri. Ia tidak memilih balas dendam atau menyakiti balik, tapi memilih jalan yang lebih bijak, meninggalkan racun demi menyelamatkan diri dan anaknya. Anak adalah alasan untuk tetap kuat. Dalam kondisi apapun, anak bisa menjadi penguat terbesar. Saat rumah tangga hancur, satu-satunya yang tersisa adalah tanggung jawab dan cinta seorang ayah kepada anaknya. Kehancuran bisa jadi awal kebangkitan. Meski dunia terasa runtuh, kisah ini mengajarkan bahwa kita bisa bangkit. Kadang, kehancuran membawa kita pada versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu mana yang layak diperjuangkan.